Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan Februari 2024 ya, dan ini untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo. Virgo, aku menghela napas panjang karena Ketu di Virgo ya sekarang, dan sepanjang tahun ini masih sampai tahun depan juga transit ya. Oke, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jika kalau nggak pas, nggak sesuai, ya udah jangan dipaksakan, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, secara Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so ini untuk Virgo, kita ngerasain transit planetnya dulu yang aku lihat, yang aku baca dari chart ke transit harian yang aku punya. Ya, aku bisa bilang memang ini energinya yang membuat logika kamu bakal hancur. Logika kamu tuh nggak ada, kamu nggak akan bisa berpikir dengan benar-benar jernih, kamu nggak akan bisa berpikir dengan seperti cara pandang kamu sebelumnya. Ya, semua cara pandang kamu, keegoisan kamu seperti bertolak belakang dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Jadi kamu bakal berpikir atau merasakan sesuatu hal dengan cara yang berbeda ya, beberapa saat ini atau ke depannya ya. Karena apa yang terjadi saat ini untuk kamu ya. Bodyguard saya muncul dan tiba-tiba baring, cium-cium tangan sih. Jadi seperti yang energi yang aku bilang tadi untuk Ketu itu sekarang di posisi first house-nya kamu Virgo, memang gak begitu nyaman. Ada energi mungkin kamu sakit kepala, pusing ya, atau ya, apapun energi yang bermain. Ini karena memang kamu akan dituntut untuk lebih banyak istirahat dan fokus dengan apa yang kamu rasakan dan kamu pikirkan saat ini ya, untuk enggak memaksakan diri kamu dalam hal yang apapun yang gak bisa kamu kontrol saat ini. Jadi jangan, misalnya dalam kerjaan dan karir nggak begitu baik, kamu berusaha untuk membuka peluang yang baru gitu ya, kamu ngerasa kalau gagal ya coba lagi. No, ini bukan waktunya untuk gagal coba lagi, ini waktunya untuk kalaupun gagal berarti ada energi yang harus kamu fokuskan ke hal yang lain. Itu misalnya dalam percintaan nggak begitu baik, ya udah berarti kamu fokus dengan kerjaan dan karir kamu, keuangan kamu ya. Tapi kalau keuangan dan karir kamu juga sama nggak membaik ya, percintaan, tapi somehow aku ngerasain percintaan juga nggak ya. Jadi pokoknya apapun yang membuat kamu harus stop energinya gitu, entah stop berusaha atau stop untuk berkomunikasi dengan yang tersayang, dengan yang terkasih ya, nggak perlu untuk memaksa untuk dekat lagi, nggak perlu memaksa untuk sama-sama lagi ya. Belajar untuk menerima kenyataan saat ini, karena Ketu adalah planet yang memotong atau planet yang memang gak punya kepala, dia hanya punya tubuh ya. Kepalanya adalah Rahu, dan Rahunya ada di 7 house-nya kamu. Memang kamu kini pengen sendiri, pengen gak mau berusaha dengan siapa-siapa gitu ya, kamu udah capek berjuang gitu, tapi somehow kamu juga ingin cinta, ingin kasih sayang. Aku mengerti, paham akan hal tersebut. Tapi saat kamu ngerasa kamu ingin cinta, ingin kasih sayang, kamu juga ngerasa kamu takut untuk memulai sesuatu yang baru lagi ya, takut untuk berada di posisi sakit hati lagi, karena memang apapun yang kamu pertahankan, terutama tentang percintaan, karena Rahu ingat di 7 house-nya kamu. Jadi ibaratnya kalau kamu memiliki keegoisan untuk mempertahankan suatu hubungan dengan cara mengontrol, dengan cara memiliki dan tanpa ada ketulusan yang benar-benar tulus. Mungkin kamu ngerasa aku tulus kok kak gitu ya, tapi kita nggak tahu
di mata Tuhan, di mata semesta itu gimana. Jadi memang masa ini ya, yang terbaik adalah ibaratnya kalau kamu udah megang suatu hal dan dia lepas gitu aja, ya udah lepasin. Nggak perlu untuk kamu cari tahu kenapa, nggak perlu kamu berharap untuk bisa menggenggam tangan seseorang lain lagi gitu ya. Biarkan yang terjadi terjadilah dan bermain apa adanya. Ya. Gimana Pluto menurutmu? Jangan tidur. Kamu harus kerja. Sih. Ya. Jadi memang untuk keuangan aku rasakan akan sangat menuntut kamu untuk, ya itu tadi, kamu sendiri ngerasakan kalau kamu ingin membuka cinta, kasih sayang yang baru, atau ingin buka hati untuk orang baru, kamu akan melihat kerjaan dan karir kamu akan menuntut kamu untuk fokus ke kerjaan ke karir aja gitu. Kayak nggak ada peluang untuk cinta dan kasih sayang yang baru ya. Dan jika kamu ingin bertahan dengan yang lama pun, atau masih menunggu yang lama pun, ingin hati kamu masih di sana pun, tetap nggak akan ada kayak penjelasan. Nggak, pokoknya hubungannya pasti nggak akan jelas, nggak ada yang pasti. Pokoknya semua sisi dalam kehidupan kamu bisa akan terjadi, semuanya nggak pasti, dan kayak nggak ada yang pilihan lain selain ya menjalani hidup aja sih. Menyakitkan memang ya, so I'm sorry untuk pembacaan seperti ini sih. The Temple Part ngasih lihat hanya spiritualitas yang bisa menyelamatkan kamu, untuk kamu nggak sakit lagi, nggak kecewa lagi ya, dan melepaskan kesakitan dan patah hatinya kamu. Nggak ada hal lain lagi yang bisa dilakukan selain itu. Dan Fifth Chakra, kamu nggak perlu menyembunyikan perasaan kamu, emosi kamu ya, jalani aja yang terbaik. Kamu pengen cerita, pengen jujur dengan siapapun yang bisa ngerti perasaan kamu pun nggak masalah ya. Kamu nggak perlu untuk, ibaratnya kamu nggak perlu untuk ngerasa bersalah untuk mempunyai perasaan ini gitu. That's okay, nggak apa-apa. Wow, broken heart. Aduh, middle of your kartu pertengahannya kamu. Aduh Virgo, I'm sorry, ini pembacaan yang memang menyakitkan. Cuman aku gimana gitu ya, aku orangnya nggak bisa untuk bohongi pembacaan kamu. Kalau memang energinya gini ya mau gimana ya sih. Between Wars, kamu harus keluar dari kesakitan dan kecewaan kamu ini ya. Kamu harus memaksimalkan energi maskulinnya kamu ya, yaitu bangkit dari kekecewaan, dari patah hati ya, bangkit dari hal-hal yang selama ini kamu ngerasa kamu kayak nggak sanggup untuk ngerasainnya, kamu nggak bisa tanpa yang tersayang dan terkasih, tapi ternyata kamu mampu, kuat dari pada yang kamu sangka-sangka ya. Karena energi ini sebenarnya untuk kamu menemukan potensi diri kamu yang terbaik ya. Hostilities, ada energi kasarnya kayak kamu bakal merasakan apa penderitaan ini kayak nggak berkesudahan. Itu aku ngerasakan banget ya sih. Anxiety, ada energi drop, trauma atau depresi memang, tapi kamu akan menemukan jawaban dari itu semua sih. Financial constraint, dengan kuncinya adalah hidup sebaik-baiknya, fokus dengan diri kamu sendiri, fokus dengan kerjaan, karir, atau pengen spiritual, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kamu akan melihat setiap, karena karmanya sangat kencang bermain, jadi kamu mau mulai, ya ampun labu lagi gitu energi kamu ingin keluar dari pola atau yang menjadi jalan saat ini ya, yang nggak akan bisa gitu. Kamu mungkin bisa mulai hubungan baru, merasakan hal yang baru dengan orang lain atau siapapun ini ya, tapi kamu akan melihat ini nggak akan pernah bisa berakhir baik ya, kalau kamu memaksakan diri untuk melarikan diri dari kesakitan. Jadi sekarang memang kamu ingin melarikan diri ya, ingin pergi dari kekecewaan. Larilah dengan kembali ke siapa diri kamu ya, spiritualitasnya kamu.
Lari bukan berarti lari dari kenyataan, lari dari apapun yang harus kamu hadapi. Hadapilah ya semua kesakitan, kecewaan, sampai ini tidak terasa lagi dan gak lagi membuat kamu ngerasa dunia ini menyakiti kamu, mengecewakan kamu. Ya, karena apapun yang terjadi saat ini, ya, Virgo. Nah, energinya kayak ngasih lihat Tuhan ingin menghancurkan kamu ibaratnya. Ada energi Saturn kayak seberapa keras Tuhan bisa menghancurkan kamu. Apakah kamu bisa kuat dan tabah? Dan jika kamu dibuat sehancur-hancurnya dan dipisahkan dari dunia kamu, dari diri kamu, dari cinta kamu, apakah kamu bisa bertahan? Jadi ini memang ujian kehidupan yang sangat luar biasa yang akan menghasilkan hasil yang luar biasa ke depannya memang. Cuman ya ini butuh waktu dan butuh proses. Ya, dan untuk sekarang aku pahami, aku mengerti, gak akan kau mengerti. Tapi dalam waktu bulanan atau tahunan, setahunan, kamu akan mengerti apa yang aku maksud. Sulit memang diterima. Virgo, ketenangan yang akan menjadi pokoknya yang bisa buat kamu tenang, energinya ya adalah energi ini. Ya, pokoknya nikmati apapun waktu yang kamu punya. Jangan menambah kesakitan dalam diri kamu. Kesakitan yang di luar di hidup kamu, kecewaan ini bisa akan masih terasa. Cuman kamu bisa ngehandle diri kamu untuk enggak jatuh ke dalam kesakitan dan membuat diri kamu lebih parah lagi, depresi. Ya, kamu bisa memilih untuk berada dalam posisi selalu baik-baik aja. Ya, oke. Ya. Karena apa? Di sini sebenarnya Ketu itu sedang menyelamatkan kamu. Agar kamu gak membuang-buang waktu kamu dengan hal yang gak penting. Kedua, kamu diajarkan apa itu komitmen, kesetiaan, untuk gak bertahan dan berada di dalam posisi yang sama-sama menyakiti gitu. Maksudnya saat kamu gak siap dengan cinta dan kasih sayang, kamu juga secara tidak sadar akan menyakiti orang yang terkasih. Ya, di posisinya adalah agar kamu menemukan siapa diri kamu, agar saat kamu bertemu dengan cinta sejati kamu udah bisa mengenali cinta sejati kamu. Itu sebenarnya menjadi tujuan apa transit planet ini bermain. Jujur aku suka banget loh arti pembacaan kamu di sini. Divine ya, aku bilang energi Virgo ya. Walaupun sulit untuk diterima, tapi inilah yang terjadi, inilah yang bermain, inilah yang aku lihat. Ya. So that's it ya. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana, dan seperti kamu lihat, aku udah dijajah. Ya. Oke. Bye bye.